طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang pemuda bernama Ibrahim Al-Khawwas. Dirinya ketika mondok pesantren di tempatnya Syekh Yusuf, beliau adalah seorang pemuda, salah satu murid teladan ketika itu, santri teladan. Tapi anehnya, ketika Ibrahim Al-Khawwas pada satu malam dirinya bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia mendengar hatif, suara tanpa rupa. Suara itu berkata, "Wahai Ibrahim, sampaikan kepada gurumu, yaitu Yusuf, bahwasanya dirinya tertolak." Dia bingung, apa yang harus disampaikan kepada gurunya? Padahal dia sangat ngefans sama gurunya. Dia menganggap bahwa dia adalah seorang murid yang ta'zim kepada gurunya. Dan gurunya itu memang benar-benar seorang yang alim, luas keilmuannya, dihormati banyak manusia karena memang keilmuannya yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berani menyampaikan perihal mimpinya. Di malam kedua, dia bermimpi kembali bahwasanya suara itu berkata dengan perkataan yang sama, "Wahai Ibrahim, sampaikan kepada gurumu, yaitu Yusuf, bahwasanya dirinya tertolak." Semakin bingung. Setelah mimpi yang kedua, dia kemudian bergegas untuk mandi taubat, sholat taubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini mimpi yang tidak baik. Tapi ternyata keesokan malamnya dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Suaranya sama. Tanpa ada rupanya, suara itu juga berkata dengan perkataan yang sama. Dia semakin bingung. Malam ketiga pun dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin tertolak gurunya? Padahal dilihat gurunya sangat soleh. Padahal dilihat gurunya itu sangat berilmu. Ulama yang disegani. Santrinya banyak. Tapi kenapa suara itu terus-menerus mengulang-ulang sampai 3 kali di dalam mimpinya berkata kepada gurunya bahwasanya gurunya itu tertolak. Dan di hari yang ketiga setelah malamnya dia bermimpi dengan mimpi yang sama, dia Ibrahim Al-Khawwas ini ingin sholat malam. Ketika sampai di masjid, ternyata dilihat ada gurunya di sana. Dan Ibrahim Al-Khawwas mengambil jarak yang agak jauh salatnya dari gurunya. Dia khawatir bahwasanya gurunya ini nanti mengetahui mimpi-mimpinya. Dan dia tidak ingin menceritakan mimpinya kepada gurunya. Tapi ternyata bahkan gurunya mendekatinya selesai dia sholat ketika di masjid itu. Gurunya berkata, "Wahai muridku, wahai Ibrahim, tolong bacakan satu ayat saja kepadaku. Aku sudah banyak mendengarkan bacaan-bacaan Quran dari muridku. Dah, sekarang aku ingin mendengar bacaan Quran darimu." Maka kemudian Ibrahim Al-Khawwas menuruti permintaan gurunya. Dia membaca di dalam surah Fatir ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sekian saja yang dibacanya. Ketika itu gurunya langsung terisak-isak nangis. Sangat sedih kelihatannya.
sambil mengusap air matanya, Syekh Yusuf berkata kepada muridnya, yaitu Ibrahim Al-Khawas, "Wahai muridku, wahai Ibrahim Al-Khawas, ketahuilah telah banyak kudengarkan ayat-ayat Al-Quran dari murid-murid yang membacakan Quran di hadapanku. Tapi baru kali ini, satu ayat yang kau baca mampu meneteskan air mataku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aku tertolak, semoga aku tertolak." Itu kata Syekh Yusuf kepada muridnya, yaitu Ibrahim Al-Khawas. Semakin bingung muridnya. Apa pantas dia dijadikan guru kalau dirinya tertolak? Bukankah seharusnya diterima? Itu saja pertanyaan di dalam hatinya, diulang-ulang. Gundah, semakin gundah. Pantaskah Syekh Yusuf itu dijadikan sebagai gurunya? Ini menurut Ibrahim Al-Khawas. Maka keesokan harinya Ibrahim Al-Khawas itu berjalan di padang pasir. Dia merenung tentang keadaan gurunya. Betulkah mimpinya itu? Betulkah yang dikatakan gurunya bahwa gurunya itu tertolak? Dia masih gundah dengan itu. Sambil merenung, sambil bertafakur, sambil berjalan di padang pasir, akhirnya Ibrahim Al-Khawas Allah takdirkan berjumpa dengan Nabiullah Khidir Balya bin Malkan alaihissalam. Ketika itu Nabiullah Khidir berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, ketahuilah bahwasanya gurumu itu adalah Syekh Yusuf, itu benar-benar tertolak di bumi." "Kenapa demikian?" Itu kata Ibrahim kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata kepadanya, "Dia memang tertolak di bumi karena bumi tidak berani untuk menerimanya, khawatir tidak bisa menghormati dan memuliakan kedatangannya. Karena Syekh Yusuf gurumu yang pantas tempatnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemuliaan-kemuliaan. Yang pantas adalah di surga tertingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia kaget, Ibrahim itu kaget. "Kenapa demikian?" Dia bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melanjutkan, "Karena orang-orang kebanyakan itu semua mereka merasa terenyuh hatinya, sedih, lirih, dan bisa menangis ketika mendengar syair-syair lagu, ketika mendengar puisi-puisi, ketika mendengar musik-musik yang mendayu. Mereka sanggup hatinya terenyuh. Tapi ternyata gurumu adalah Syekh Yusuf itu, dengan satu ayat Quran saja dirinya mampu meneteskan air mata karena pemahamannya yang tinggi terhadap ilmu Al-Quran, karena kecintaannya kepada Al-Quran, karena kemuliaan-kemuliaan dirinya yang menjalankan isi Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Inilah kemuliaan. Syekh Yusuf tertolak di bumi karena memang buminya khawatir tidak dapat memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran, yang cinta Al-Quran, yang ketika ayat Quran dibaca mampu menggetarkan hatinya, mampu membuatnya lebih cinta kepada Allah, mampu meneteskan air matanya. Lihat kita, apakah musik-musik itu mampu menggetarkan hati kita sehingga kita itu lupa sama Allah? Mampu kita menangis, bersedih karena adanya musik-musik yang mendayu, syair-syair yang buatan manusia. Lalu bagaimana dengan kita ketika membaca Quran? Pernahkah kita menangis karena kita faham artinya? Atau pernahkah kita ketika mendengar orang lain membaca Al-Quran, kita terenyuh hatinya, masuk ke dalam hati kita? Sampai-sampai kita dapat meneteskan air mata karena bacaan Quran tersebut. Kalau tidak paham, belajar Al-Quran. Kalau belum mengerti, belajar kepada ahlinya. Maka pertanyakan diri kita, sudahkah mampu Al-Quran itu membuat kita terenyuh hatinya karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan hari-hari kita lewati, lebih banyak yang kita pegang adalah selain Al-Quran. Jujur saja,
Mungkin HP lebih sering kita pegang dibanding Al-Quran. Melihat tulisan-tulisan di dalam media-media sosial lebih kita banggakan dibandingkan melihat Al-Quran. Itulah diri kita. Kenapa kita masih belum bisa terenyuh hatinya ketika ada bacaan-bacaan Al-Quran? Masih belum tergugah hatinya lebih cinta kepada Allah. Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Ramadan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus dengan malaikat Jibril, mendalami isi Al-Quran, bertukar pikiran dengan malaikat Jibril mengenai makna-makna dan hikmah-hikmah di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencoba belajar bersungguh-sungguh mendalami kepada orang yang ahli Al-Quran, sehingga kita faham maknanya Al-Quran, sehingga mampu kita meneteskan air mata ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran. Jangan-jangan sudah begitu kerasnya hati kita, bahkan ketika mendengarkan ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran, belum pernah sama sekali mata kita menetes air matanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, introspeksi diri sendiri. Kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kita semua, ayo terus-menerus kita belajar Al-Quran. Kita fahami apa itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lebih banyak memegang yang lainnya selain Al-Quran. Karena itu pedoman kita. Karena itulah yang akan membuat cahaya di dalam hati terang benderang adanya. Bertadarus bukan hanya mengulang-ulang bacaan, tapi bertadarus adalah memahami dan mendalami serta mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya-cahaya kemuliaan Al-Quran ke dalam hati kita semua, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai Al-Quran, baca, tadabburi, tafakuri, insya Allah. Dan kita amalkan, semoga kita semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.